Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afidin di Wahidev Academy. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang life cycle hook. Selanjutnya kita akan membahas tentang masih sama tentang life cycle, tapi sekarang yang nomor 2 yaitu yang kelas komponen. Perlu diingat lagi, perlu saya ulangi lagi bahwasanya yang paling utama teman-teman nanti implementasinya di hook saja. Yang kelas komponen di sini hanya sebatas pengetahuan saja. Ya, bila mana nanti teman-teman bertemu kasus di perusahaan teman-teman, ada source code yang mungkin udah 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, ya, karena belum ada hook ya, masih pakai kelas komponen. Nah, teman-teman bisa baca codingannya karena udah mempelajari sedikit tentang kelas komponen. Oke, jadi di sini hanya untuk pengetahuan saja, tapi untuk kalau ada project baru teman-teman ya pakainya hook saja. Oke, langsung saja kita masuk ke life cycle React yang kelas komponen. Pertama kita bikin komponen baru aja ya, untuk membedakan yang pertama yaitu card komponen. Oke. Di sini langsung kita bikin index.js di sini. Nah, di sini kita bikin komponen dengan cara nnc. Nah, kita namakan di sini card komponen. Oke, kita akan save di sini. Setelah itu kita akan panggil card komponen ini di app. Nah, ya, yang ini yang card yang sebelumnya kita tambahkan komponen aja di sini. Komponen. Kok nggak keluar nih? Kalau kita import manual aja di sini. Card komponen. Di sini kita card komponen. Oh, kita typo ternyata. Oh enggak ya, enggak typo, benar. Oke, kita coba save. Nah, ini maka muncul di sini card komponen. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita balik lagi ke sini. Yang kedua kita akan bikin state-nya. Nah, kalau di hook state-nya penulisannya seperti ini. Dia pakai use state ya. Kalau hook itu identiknya pakai use state, use effect kayak gitu ya. Tapi kalau di kelas komponen kita nggak pakai use state. Nah, pakainya apa? Pakai constructor gini. Caranya teman-teman ketik aja rcons, akan muncul di sini constructor. Kita kasih nama state-nya tampil. Defaultnya dia bernilai false. Oke. Selanjutnya saya akan copy dari sini aja konsepnya. Sebenarnya konsepnya sama, ada 3 ya. Ya, yang pertama mounting, yang kedua did update, yang ketiga adalah unmount. Pertama dulu kita yang mounting. Oke. Di sini kita nggak pakai use effect ya. Kalau di kelas komponen kita pakainya langsung aja di sini komponen did mount. Oke, kita console log komponen dipasang. Kita coba refresh. Nah, maka di sini tampil pertama kali ya, yaitu ketika komponen dipasang. Selanjutnya nomor 2. Oh ya, sebelum masuk nomor 2, ini diapain dulu? Nah, kita bikin ini dulu. Ya. Oke, kita bikin itu dulu, yang pertama ini dulu deh, kita copy. Atau kita copy semua aja. Isiannya kita paste di sini. Jangan lupa tombolnya diimport. Kita save, maka error. Oke, kenapa error di sini? Tampil doesn't exist ya, di sini enggak. Karena kita pakainya kelas komponen, harus ditambahkan this.state baru tampil. Kita refresh juga. Nah, maka muncul ya. Defaultnya tidak tampil karena dia bernilai false. Kalau kita klik maka error. Kenapa error? Di sini property set tampil doesn't exist. Oke. Yang pertama tadi ya, state-nya yang di hook
untuk penulisannya berbeda dengan yang kelas komponen, harus pakai this.state.tampil. Berbeda di sini langsung tampil aja ya, karena di sini langsung tampil. Nah, di sini harus kasih this, state, dan tampil. Agak merepotkan ya, maka sekarang udah mulai banyak ditinggalkan. Yang kedua, property set tampil doesn't exist. Nah, ini juga repot juga nih. Nggak pakai kayak gini, kita pakainya this dot set state ya. Set state tampil dia bernilai negasi this state dot tampil. Oke ya, gini ya penulisannya. Kita coba rapiin dulu biar teman-teman paham. Nah, kayak gini ya penulisannya ya. Kita coba save. Nah, kita reload deh. Kita coba klik di sini. Nah, maka tampil, tidak tampil, tampil, tidak tampil. Di sini belum keluar apa-apa karena kita belum pasang yang life cycle yang kedua. Ketika perubahan state. Nah, life cycle yang kedua ketika ada perubahan state. Ketika ada perubahan state tampil, maka apa yang akan terjadi kayak gitu ya. Maka kita gunain yang di sini namanya komponen did update. Nah, di sini kita harus kasih variabel. Variabelnya apa nih di sini ya? Pref state dan pref props. Kita tulis saja mengikuti pref props dan pref state. Nah, yang pref prop kita nggak gunain tapi tetap harus kita tulis nggak apa-apa. Yang pref state akan kita gunain. Nah, di sini kita harus kasih kondisi if pref state dot tampil tidak sama dengan this dot state dot tampil, maka di sini kita console log komponen apa ya, console lognya apa ya, komponen did update. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya jika nilai state tampil sebelumnya tidak sama dengan nilai sekarang, maka ada perubahan. Nah, ini agak repot juga ya, berbeda dengan yang di sini cukup kayak gini doang. Nah, maka itu sekarang banyak ditinggalkan. Oke, kita coba praktekkan apakah benar nih. Pertama, satu doang komponen dipasang. Ketika ada perubahan, kita klik di sini. Nah, maka muncul did update. Ketika ada perubahan lagi, klik lagi, muncul lagi, klik lagi, muncul, dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, ketika dicopot pakai komponen did komponen will almond. Komponen dicopot. Kita coba reload. Di sini masih dipasang ya. Ketika ganti did update, ketika dicopot artinya ketika card komponen ini hilang di app, artinya dicopot ya. Berarti ketika kita klik copot komponen ini ya, kita coba apakah tampil ini. Kita cek ya. Nah, maka tampil di sini komponennya telah dicopot. Oke, itu aja tiga-tiganya ya. Silakan dipahami saja, tidak perlu diimplementasikan ke depannya. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Jadi ini ya struktur utama di kelas komponen ya. Ini untuk state-nya. Ini untuk life cycle-nya. Untuk CSS-nya harus ada render juga nih, baru return. Kemudian untuk menampilkan state harus kayak gini. Untuk ganti juga harus kayak gini. Cukup panjang juga, lebih simpel yang hook. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.